Perkenalkan, nama saya Pascalis Nandito, saya adalah asisten dosen yang akan mengajarkan atau bersama kalian belajar tentang Lab Sistem Informasi Akuntansi 1 atau biasa disebut Lab SIA 1 gitu ya. Nah, untuk pertama saya akan menjelaskan tentang apa yang akan kita pelajari di Lab Sistem Informasi Akuntansi 1 ini. Nah, jadi untuk di pelajaran ini kita akan hanya membahas satu program accounting, yaitu bernama Accurate. Nah, sebenarnya untuk program accounting itu banyak ya selain Accurate ya. Mungkin kalian pernah dengar Oracle, SAP atau Mayop. Nah, itu adalah salah satu dari accounting program yang akan membantu kita dalam melakukan pekerjaan accounting. Nah, sebelum kita masuk, saya ingin nge-refresh dulu ingatan kalian. Kalau misalnya kita kan udah pernah belajar di akuntansi dasar, baik 1 atau 2 itu bagaimana sih siklus akuntansi, mulai dari pencatatan, atau kalian membuat jurnal, atau kalian sampai akhirnya membuat laporan keuangan. Nah, bedanya sama yang di sini adalah kalau yang dulu kita sistem konvensional dengan pencatatan. Nah, kalau di sini semuanya sudah terintegrasi. Jadi kalian udah terintegrasi dengan komputer. Jadi ketika kalian melakukan satu pekerjaan itu bisa langsung keluar laporan keuangannya. Nah, jadi lebih mudah gitu ya. Ini fungsi mempermudah kita. Nah, secara umum untuk semua program akuntansi sebenarnya itu hampir sama ya, antara Accurate yang akan kita pelajari nanti ataupun dengan akuntansi program-program akuntansi yang lainnya itu akan sama, kurang lebih sama. Cuma nanti fitur-fiturnya yang akan berbeda. Nah, ini kita akan membahas tentang Accurate di Lab SIA 1 ini. Nah, sebenarnya untuk garis besarnya Lab SIA 1 itu kita akan belajar 2 perusahaan selama 1 semester ini. Nah, untuk yang UTS itu kita akan bahas tentang perusahaan jasa. Nah, setelah kita sudah masuk ke UAS, setelah UTS maksudnya ya, untuk materi UAS itu kita akan belajar perusahaan dagang. Jadi hanya 2 perusahaan itu aja. Oke, kita langsung aja masuk, kita langsung ngebahas tentang Accurate-nya. Oke, mungkin semua kalian udah nge-download aplikasi dan udah install ya aplikasi Accurate-nya. Kita bisa cari dulu Accurate-nya, kita buka dulu di sini. Di sini kita bisa buka. Nah, oke, di sini ada tampilan awal dari Accurate. Nah, di sini ada beberapa fitur awal yang ada di Accurate. Ini yang pertama ini adalah namanya Create New Company. Nah, Create New Company ini adalah digunakan ketika kita ingin membuat sebuah perusahaan baru. Jadi misalnya kita baru buka perusahaan, oke, jadi kita buat Create New Company. Nah, selanjutnya ada Open Existing Company. Nah, ketika kita sudah membuat perusahaan ya, nah, terus minggu depannya misalnya atau nantinya kita ingin membuka, itu kita bisa Open Existing Company yang udah pernah kita buat sebelumnya. Nah, terus selanjutnya sini ada Open List Company, ini hampir sama kayak sebelum yang Open Company ini. Cuma ini adalah perusahaan yang terakhir kali kita tutup atau perusahaan yang terakhir kali kita kerjakan gitu ya. Nah, di sini ada Explore Sample Company. Di sini digunakan untuk mengeksplor template-template yang udah disediakan oleh Accurate. Misalnya contoh template untuk perusahaan jasa. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada template-template yang bisa kita gunain. Nah, di sini ada repair data. Repair data itu digunakan ketika database kita itu bermasalah. Jadi misalnya korup atau misalnya rusak, nanti kita bisa repair data kita. Nah, di sini ada restore data. Nah, di restore data ini fungsinya jika kita udah nge-backup sebuah data, kita mau restore di sini. Nah, karena ini minggu pertama kita akan membuat perusahaan baru ya. Di sini kita akan membuat perusahaan baru. Jadi kita akan pilih yang Create New Company. Kalian klik aja di sini. Nah, di sini ini adalah membuat database ya. Jadi ketika kita membuat perusahaan, kita harus buat database-nya dahulu. Nah, di sini ada titik 3, kalian klik aja titik 3 di sini. Nah, oke. Nah, setelah kita udah kayak gini nih, kita akan ditunjuk di mana kita mau menyimpan sebuah data kita. Nah, saran saya kalian bisa simpan di data D aja. Usahain jangan di data C ya, tapi kalau misalnya terpaksa bisa di data C. Yang penting kalian hafal aja di mana kalian naruhnya. Kalau saya di sini pilih data D. Nah, terus saya pilih di sini, saya udah pernah membuat folder Lab SIA 1_PG. Kalau kalian belum buat, kalian bisa buat di sini ya, di Create New Folder. Kalau udah, saya nanti akan buka di Lab SIA 1 yang PG. Nah, jadi nanti data kita akan disimpan di data D, Lab SIA 1 PG. Dan di sini kita akan tulis nama filenya ya. Di sini nama filenya kita sepakatin aja, namanya PG Pascalis Guntur _Lab SIA 1 underscore ini Selasa 16
1600 ya. Nah, terus nama kalian. Kalau di sini saya pakai nama saya. Kode saya. Oke, di sini kalau udah kalian langsung bisa klik yang namanya create. Jadi ini ya HP aja, ini nanti yang akan kita simpan gitu ya. Di sini create aja. Pastiin lagi ini benar, habis itu kita klik OK. Nah, ini adalah proses pembuatan yang pertama. Ini adalah membuat database-nya. Jadi semua data yang akan kita kerjakan semua akan tersimpan di database ini. Oke, sambil nunggu kita akan review sebentar. Untuk pertemuan pertama ini kita akan baru membahas hal-hal tentang accurate. Jadi sebenarnya untuk accurate sendiri secara garis besar itu ada 2 step untuk menggunakan accurate itu ada 2 step. Yang pertama itu adalah setup. Setup ini adalah sebuah proses untuk menyiapkan semua yang kita butuhkan. Misalnya kita membuat daftar supplier, master data, semuanya ya, data customer, terus data inventory kita kalau misalnya ada, atau data-data utang, dan semuanya data informasi tentang perusahaan itu di setup. Nah, yang kedua itu setelah kita setup selesai, sudah siap, nah baru kita masuk ke step yang kedua, yaitu adalah transaksi. Nah, jadi adalah step yang kedua adalah transaksi. Nah, kalau udah kita masuk ke sini, langsung kita isi. Defaultnya itu adalah supervisor. Kalian bisa ketik aja supervisor. Ini udah default ya. Kalian langsung aja ketik supervisor. Nah, oke. Untuk kita bakal masuk langsung ke namanya quick setup. Nah, di sini quick setup adalah yang tadi saya jelasin tahap pertama setup. Nah, di sini ada English. Kita pilih yang English dulu ya. Kita jangan yang Indonesia gitu. Kita pilih aja yang English. Nah, terus kita pilih basic setup atau advance. Nah, cuma kalau kita sekarang belajarnya yang advance aja ya. Oke, next. Nah, di sini ada currency. Sebelum kita masuk ke sini, saya akan jelasin kita mau ngerjain apa sih minggu ini ya. Jadi kita minggu ini akan membahas perusahaan jasa yang pertama yang sudah saya jelasin. Kalian bisa langsung lihat modul di halaman 9 ya. Ini ada perusahaan Pakemis ya di sini ya. Pakemis mendirikan praktek servis di bulan Juli 2016. Nah, ini dia melakukannya untuk dia memiliki 3 transaksi Juli, Agustus, September, dan ini adalah transaksinya ya. Kalian pasti udah pernah ngerjain di akuntansi dasar ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, kita langsung aja skip ke halaman. Nah, ini adalah ada di sini sebelum kita masuk ini kita ada account list. Nah, account list ini adalah akun-akun apa yang akan kita gunakan dalam proses pengerjaan accurate. Nah, banyak ya di sini ya. Nah, ini adalah step yang kita lakuin tadi. Ini kita adalah pembentukan database dulu yang pertama. Nah, kita udah sampai sini. Terakhir kita sampai quick setup. Berarti kita pilih setup. Nah, kita langsung masuk ke proses setupnya. Sebelum kita masuk ke proses setup, saya ada beberapa hal yang ingin saya jelasin dulu ke kalian. Untuk penomoran akuntansi, kan kita udah belajar, mungkin kalian ada yang udah belajar, ada yang mungkin masih bingung. Nah, di sini untuk pengerjaan akuntansi biasanya tuh semua akun itu sudah ada kodenya masing-masing. Kalau kalian sudah belajar di sistem informasi akuntansi, ini ada penomoran yang digunakan untuk mengelompokkan sebuah nama akun. Jadi nama akun itu yang kalian belajar dari debit kredit ya. Nah, di sini itu secara garis besar akun itu dibagi menjadi, kalau di sini akun itu dibagi menjadi aset. Oke, kalian di sini ada aset ya. Nah, aset itu ada memiliki kode 1. Jadi kita fokus aja di nomor yang ada di depan di sini, nomor 1. Nah, setiap aset itu dikelompokkan dengan nomor urut 1. Oke, nah yang kedua itu ada liabilities. Habis aset liabilities. Nah, liabilities ini adalah memiliki nomor depannya 2. Kalian fokus sama depannya aja, yang belakangnya itu nggak terlalu penting. Nah baru yang kita masuk ke equity. Equity itu memiliki angka depan 3. Oke, nah di sini revenue memiliki angka depan 4.
Nomor 5 itu ada cost of sales, itu atau kalian pernah dengar cost of goods sold. Nah, itu memiliki angka depan 5, untuk expense angka depan 6. Pendapatan di luar usaha itu angka depan 8, atau other revenue ini ya. Itu angkanya depannya 8. Biaya di luar usaha itu angka depannya 9. Nah, ini adalah mutlak ya. Jadi untuk semua penomoran ini udah defaultnya seperti ini. Jadi kalian hanya bisa hafalin aja gitu ya. Jadi mungkin kalau ada yang nanya kalian, kenapa sih ini nomornya kayak gini ya? Ya itu emang udah default ya, emang udah dari sananya gitu ya. Untuk kesepakatan aja biar mempermudah kita. Jadi emang untuk mempermudah aja di sini nggak ada nomor 7 ya. Nomor 7-nya hilang gitu ya. Ya udah. Nah, ini nomornya itu emang harus kalian hafalin mau nggak mau. Ya sebari kita akan ngerjain itu juga bakalan hafal kok. Nah, jadi yang penting kalian ingat adalah itu ya. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan lihat. Nah, di sini kita langsung buka lagi Qt-nya. Nah, di sini kita akan masuk. Sebenarnya untuk setup ini udah ada step-stepnya ya. Di sini kita bisa lihat dari step 1 dari 20. Jadi total ada 20 step yang harus kita kerjain. Kalau kalian mau ngerjainnya urut juga lebih gampang ya, karena di sini kerjanya secara urut. Untuk pertama kita bakalan bahas tentang currency. Nah, di sini ada currency. Karena tadi kita lihat Pak Kemis itu menggunakan rupiah, maka kita akan mengisinya di sini. Kalian klik aja di sini name-nya rupiah. Rate-nya itu 1. Nah, di sini rate type-nya itu biarin aja segini. Nah, country-nya Indonesia. Dan simbolnya itu kalian bisa pakai RP aja ya. Nah, ini kalau misalnya cuma ada satu mata uang, itu kita akan gunakan rupiah. Tapi kalau misalnya perusahaan Pak Kemis yang kita akan belajar ini punya 2 mata uang, kita harus buat satu lagi. Nah, karena ini satu, kita langsung lanjut aja. Kalian bisa klik next. Nah, di sini ada company name-nya. Nama company-nya tadi kita baca adalah Laris Managed Service. Kalian bisa ketik Laris Managed Service. Untuk alamatnya Jalan Siliwangi aja ya. Nanti kalian ikutin aja di soal seperti apa. Kalau kalian mau ikutin juga sih nggak apa-apa. Nah, untuk start date di sini, ini adalah yang harus kalian perhatiin juga. Di sini kita lihat dulu ke soal. Nah, di sini itu adalah dia mulai berdiri tanggal 1 Juli 2016. Nah, untuk informasi buat kalian, tadi kan 1 Juli 2016. Nah, start date ini dimulai adalah 1 hari sebelum tanggal transaksi pertama, atau lebih kemudah ke tanggal transaksi pertama. Jadi kalau kalian di sini lihat transaksi itu adalah bulan Juli ya. Jadi kita bicaranya bulannya aja ya. Kalau di sini bulan Juli, berarti kita harus ngambil 1 hari sebelum bulan Juli. Oke. Jadi bulan Julinya ya. Kalau di sini 2 Juli, tetap kita lihat Julinya. Nah, otomatis sebelum Juli apa? Juni ya, 31 atau 30? 30, saya juga lupa, sebentar. Juni sampai 30, oke. Maaf ya, saya udah kebanyakan libur. Kita juga kebanyakan libur ya, jadi sampai lupa tanggal. Nah, di sini kita masukin 30 Juni 2016. Jadi satu tanggal ya sebelum tanggal transaksi, bulan transaksi pertama. Jadi kalau misalnya nanti bulannya itu misalnya Januari, berarti kalian masuknya 31 Desember tahun sebelumnya. Jadi satu hari setiap sebelum tanggal ya, satu hari sebelum bulan transaksi gitu ya. Di sini fiscal year-nya itu bisa kalian masukin aja 16. Kenapa 16? Karena 2016. Ya, kalau kalian jangan isi 2016 ya. Kalau 2016 biasanya nggak bisa gitu ya. Isi aja 2 digit terakhir 16. Nah, di sini default period itu nggak perlu kalian otak-atik. Kalian bisa langsung next saja. Nah, di sini udah ada informasi semuanya. Ini yang kalian isi itu aja taxable company's date. Nah, taxable company's date ini kalian isi aja sesuai dengan start date-nya. Jadi 30 Juni 2016. Kita isi 30 Juni 2016. Oke. Di sini kalian bisa isi type-nya itu jasa ya, karena ini perusahaan jasa. Nah, kalau udah bisa langsung kalian next lagi.
Nah, di sini yang tadi saya jelasin untuk chart of account, kita harus bikin account-accountnya dulu. Jadi, emang kita harus buat account-accountnya dulu ya. Dari sini saya akan mencontohkan beberapa contoh account. Nah, di sini untuk pelan-pelan dulu. Nah, di sini udah kayak gini, kalian klik dulu yang ada tulisan add. Oke, di sini add account type-nya itu kita buka dulu ya di sini. Balik lagi ke sini. Kita buka yang chart of account yang halaman. Nah, di sini ya kita buka yang chart of account list di sini ya. Sini saya coba. Nah, di sini saya akan contohin beberapa contoh untuk mempermudah kita nggak perlu bikin yang abu-abu ya. Karena yang abu-abu di sini adalah sifatnya header. Header itu berarti dia cuma kepala judulnya aja. Tapi untuk akun yang akan kita gunakan untuk transaksi tetap yang nggak di abu-abu ini ya, yang nggak di tulisannya ya. Jadi kita fokus langsung kita kerjain aja di yang non abu-abu aja ya. Jadi kita semula yang pertama di kas tunai. Di sini kas tunai itu kita harus tahu ya jenisnya apa. Kalau kas tunai berarti kita masukinnya ke account type cash or bank. Nah, kita bahas dulu tentang cash account type di sini. Account type di sini ada 16 jenis kalau saya tidak salah. Nah, di sini ada cash or bank yang yang digunakan untuk transaksi-transaksi mengenai kas atau bank, itu kita masukin ke cash or bank. Nah, di sini account receivable ini berhubungan tentang piutang dagang atau piutang usaha ya. Apapun itu, yang penting berhubungan dengan usaha kita. Nah, di sini ada inventory berhubungan kalau misalnya ada inventory, misalnya kayak punya persediaan bahan baku, persediaan barang dagang. Nah, di sini inventory. Untuk other current asset ini adalah current asset yang nggak bisa dimasukin ke 3 akun yang ini. Jadi dia nggak masuk cash or bank, dia nggak masuk transaksi receivable, dia nggak masuk inventory, dan kita masukinnya ke OCA. Contohnya itu ada persediaan, perlengkapan. Contohnya perlengkapan biaya dibayar di muka itu adalah masuk ke other current asset atau OCA. Nah, di sini ada fixed asset udah jelas ya kita ya. Aset-aset tetap, mesin, building, tanah, dan lain-lainnya. Akumulasi depresiasi juga sama ya untuk aset tetap untuk aset tetap biasanya ya. Nah, di sini ada other aset yang nggak bisa dikelompokin ke semua aset di atas. Contohnya other aset itu mungkin ada tanah yang tersedia untuk dijual, itu bisa kita masukin other aset. Atau misalnya aset-aset yang lain ya kayak goodwill atau aset-aset yang lain ya, lebih ke aset-aset seperti itu yang kita masukin ke other aset, cuma jarang di sini. Di sini ada accounts payable. Accounts payable ini yang berhubungan sama hutang jangka pendek tentunya ya, yang hubungan sama dagang. Di sini ada current liability untuk liability jangka pendek yang nggak bisa dimasukin ke accounts payable. Contohnya bisa hutang gaji, hutang bunga, dan lain-lain ya. Nah, di sini ada long term liability untuk hutang jangka panjang, hutang bank yang lebih dari setahun, hutang obligasi, dan lain-lainnya ya. Di sini ada ekuitas yang berhubungan sama modal, laba ditahan, dan semuanya saham, semuanya ada di ekuitas. Revenue semua yang berhubungan tentang pendapatan usaha kita ya. Oke, jadi di sini pendapatan usaha. Nah, di sini ada cost of goods sold kalau udah masuk ke perusahaan dagang sih ya. Cuma kalau sekarang belum ada. Di sini ada expense di sini itu berhubungan sama beban-beban ya. Beban apapun itu ya beban ya. Beban listrik, beban telepon, beban gaji, dan lain-lain ya. Dan di sini ada other expense. Dan saya mau jelasin antara bedanya other expense sama expense biasa. Kalau misalnya expense biasa itu adalah yang berhubungan sama beban operasional atau beban usaha. Jadi misalnya perusahaan kalian ini perusahaan jasa ya, jasa bengkel gitu ya. Nah, beban-beban apa aja yang terkait dengan usaha kalian ya, beban gaji itu kan langsung masuk ya ke usaha kalian ya. Karena usaha kalian tuh pasti bayar gaji, terus listrik untuk usaha kalian. Nah, itu kita masih masukin sebagai expense. Nah, bedanya sama other expense ini apa sih? Nah, kalau other expense di sini adalah beban-beban yang terjadi bukan karena usaha kita. Misalnya kita minjem bunga di minjem duit di bank ya. Nah, di situ kan kita minjem duit kan nggak berhubungan sama usaha kita ya. Kita jadi ngebayar beban itu bukan untuk usaha kita, secara nggak langsung untuk nggak usaha kita. Nah, itu kita masukin ke other expense. Jadi gitu ya. Jadi kurang lebih bedanya kalau expense ini ya tergantung usaha kita. Jadi misalnya kalau misalnya pertanyaan kalau misalnya kita
membayar sewa, tapi sewanya itu bukan buat usaha kita, itu kita masukin ke other expense. Pokoknya kalau misalnya sesuatu yang gak berhubungan sama usaha kita masukin ke other expense. Sama kayak other income ya. Kalau other income nih contohnya kayak gini, misalnya kalian adalah jasa bengkel misalnya ya. Nah, kalian punya gedung yang gak kepake terus kalian sewain, otomatis kalian dapat pendapatan dong. Nah, karena jasa kalian itu sebenarnya adalah bengkel, maka kita nggak bisa masukin ke dalam revenue ini. Kalau revenue bengkel kan kita tahu seperti service, terus mungkin ada modifikasi. Nah, itu bisa kita masuk ke revenue karena berhubungan sama bengkel. Tapi kalau misalnya kita bengkel dan punya gedung dan kita sewain, itu kan bukan usaha kita, makanya kita masukin ke other income. Nah, jadi contohnya seperti itu kurang lebih. Kalau misalnya kalian masih bingung, kita akan lanjutin lagi ya. Jadi seperti itu. Nah, itu ada penjelasan singkat tentang masing-masing tipe akun. Nah, kita karena di sini kita tadi sudah saya jelasin ya, kas tunai itu masuknya ke Kesor Bank, kita langsung masukin aja. Nah, di sini untuk kalian, untuk awal kalian nggak perlu yang ngikutin di sini kan udah sebenarnya boleh kalian masukin 11101. Cuma untuk mempermudah kalian aja, karena masih awal, kita mempermudah aja ya. Jadi kita biasa saya isi 1001. Jadi yang kalian fokus di sini adalah depannya aja, yang udah kayak saya jelasin tadi ya. Di sini depannya aja 1 karena aset gitu ya. Nah, di sini kita langsung isi namanya kas tunai rupiah, karena mata uangnya rupiah. Nah, opening balance-nya itu masih belum ada ya. Langsung kalian next aja. Nah, itu udah kesimpan, kita langsung masuk yang kedua. Yang kedua kalian pilih Kesor Bank juga, karena di sini Bank Bogor masih cash and bank. Di sini otomatis ya nomornya dari 1001 tadi langsung 0102 gitu. Kalau langsung lanjut aja. Di sini namanya itu ada Bank Bogor. Opening balance, oke, next semuanya kalian enter aja. Bisa kalian next. Nah, di sini kita masuk piutang usaha yang tadi dijelasin. Kalau piutang usaha kita masukin ke account receivable. Nah, di sini kalian isi namanya piutang Sugiwan. Oke, nah di sini kalau udah kita isi next. Setelah piutang Sugiwan, kita masuk yang kedua, piutang. Berarti kita masih piutang. Nomornya lanjutin aja nggak masalah. Piutang Semelekete. Next. Receivable. Piutang Makmur. Nah, piutang umum lainnya ini masih kita bisa masukin ke dalam account receivable. Nah, di sini kita masuk perlengkapan. Ingat ya, kalau perlengkapan kita masukin ke ya benar ya, OCA ya. Kita masukin ke OCA, perlengkapan reparasi. Untuk ini asuransi juga dibayar ya, masukin ke OCA. Nah, kita langsung masuk ke fixed asset. Di sini ada, kalian lakuin yang sama. Di sini fixed asset berarti kalian pilih yang fixed asset. Nah, di sini ada ya. Apa di sini peralatan servis. Next. Nah, di sini akumulasinya kalian pilih ya. Ingat ya, akumulasi depresiasi di sini ada account type-nya. Jangan lupa kalian isi akum penyus peral service. Nah, di sini udah kalian next aja lagi. Nah, kita langsung masuk yang ke kedua. Nah, di sini kita langsung lihat yang nona abu-abu. Di sini ada hutang PT Robek. Nah, kalau hutang kalian pilih yang accounts payable ya. Nah, di sini baru nomor yang bisa kalian ubah. Karena ingat ya, kalau udah hutang kita harus ubah depannya 2. 2001 aja untuk mempermudah, kita langsung isi hutang PT Robek. Kalau udah kalian bisa langsung next. Accounts payable lagi kalian pilih hutang PT Mitro. Accounts payable lagi
Kalian pilih hutang umum lainnya. Nah, di sini kita lihat ya, di sini hutang PT Marwan itu termasuk long term liability, makanya kita pilih yang long term liability, jangan dimasukin ke accounts payable. Ingat ya. Nah, habis itu kita masukin hutang PT Marwan. Kita langsung next aja. Kita langsung masuk ke equity. Nah, equity ingat ya, udah nomornya udah berubah juga, kita 0301. Equity-nya adalah modal pakemis. Price pakemis. Laba ditahan. Laba periode berjalan. Nah, kita langsung masuk ke revenue. Nah, ini kita ubah juga ya, angkanya 4001. Karena udah revenue ya, inget ya. Ini harus kalian hafalin. Di sini pendapatan service radio tape, pendapatan service televisi. Nah, oke, kalau udah masuk, kita langsung masuk yang ke biaya usaha. Biaya usaha itu expense ya. Depannya 6 ya, 6001. Beban iklan. Sewa toko. Ini kalian buat semuanya. Nah, beban usaha lainnya masih kalian masukin expense ya, karena dia masih beban usaha gitu ya. Jadi kalian kalau misalnya ini kan usaha lainnya, kenapa nggak masuk ada expense? Ya ingat ya, kalau misalnya masih usaha, kita tetap masukin ke dalam expense. Oke, nah baru kita masuk yang ke pendapatan di luar usaha. Nah di sini pendapatan itu kita masukin ya, ada income ya berarti ya. Di sini depannya 8001 aja, maupun ada kita. Nah di sini itu yang saya jelasin. Nah di sini kan pendapatan bunga, karena kita bukan perusahaan jasa yang menjemkan uang ya, makanya bunga ini kita akui sebagai pendapatan lainnya. Jadi kita bisa akui dia sebagai pendapatan bunga, pendapatan lainnya. Kalau kalian deh next other expense. Nah untuk yang other expense 901 biaya bunga, karena bunga bukan usaha kita, maka kita masukin. Pajak bunga bank juga ya. Yang terakhir adalah biaya administrasi bank. Nah ini kalau udah kita langsung oke aja. Nah jadi ini kalau kalian di sini udah ada semua yang kita buat ya. Oke, masih ada juga akun-akun default ya. Contohnya kayak yang huruf-huruf yang kecil itu adalah akun default. Ini misalnya kondisi kabel rupiah nih, akun default nggak masalah, nggak perlu kalian hapus. Nah kalau udah kalian selesai isi semuanya, ini sebenarnya untuk mempermudah kalian itu semuanya. Ini sebenarnya juga di sini udah ada step-stepnya di modul ya, untuk mempermudah kalian. Jadi kalau misalnya kalian masih bingung, kalian mau lihat video ini juga nggak masalah. Kalau kalian ngerasa udah bisa ya nggak apa-apa sih, lihat aja di sini. Nah gitu ya, di sini udah dijelasin semua ya, masuk apanya.
Nah, di sini ada satu hal yang harus kalian benar-benar perhatiin dan jangan sampai salah. Di sini adalah default account for. Nah, setelah kita udah ngisi akun-akunnya tadi, ini kita isi yang namanya default account for. Nah, di sini usahanya kalian jangan sampai salah untuk ngeklik akunnya. Di sini step pertama ini kalian klik dulu nih yang drop down di sini ya. Drop down ke bawah, kalian klik. Ini kalian usahain kalian klik yang opening balance security. Jangan sampai salah karena di sini kalau kalian salah nggak ada pengulangan dan sering terjadi bug. Kalau kalian salah biasanya kemungkinan terburuknya itu adalah kalian ngulang gitu ya. Makanya kalau kalian usahain jangan sampai salah. Kalau ada kalian opening balance security, kalian klik yang kedua yang ke bawahnya. Return earning kalian ganti dengan laba ditahan. Oke, jadi usahain sama dengan yang saya ada di sini atau dengan ada yang di modul kalian. Kalau udah berhasil kalian langsung klik next aja. Jadi di sini tinggal next aja ya sebenarnya ya. Nah, di sini untuk yang selanjutnya kita langsung lihat aja di sini sambil kita buka modulnya. Kalian bisa lihat ini di sini accounts payable ya. Kalau accounts payable itu kan hutang ya, berarti kalian klik di sini ke bawah. Kita isi utang usaha rupiah. Nah, karena di sini belum ada akunnya, kita bisa pilih new GL account. Kalau aset berarti utang berarti kita 2008 aja ya. Di sini utang usaha rupiah. Kalau udah kalian oke aja. Sini udah keubah ya sesuai dengan apa yang kita mau. Di sini piutang usaha rupiah nggak ada juga, kita bikin new GL account. Di sini piutang depannya 1 ya, ingat ya. Kita pelajarin 10-20 aja. Di sini piutang usaha rupiah. Oke, kalau udah langsung kalian oke aja. Jadi dua ini udah keisi, trans purchase kalian isi lagi, trans purchase, sales discount kalian isi, sales discount. Jadi sama aja kayak yang ada di modul. Kalau udah kalian bisa langsung klik next lagi. Nah, di sini untuk term of payment itu kalau kalian udah pernah belajar misalnya 2/10 yang per 30 ini adalah terms of payment. Nah, di sini karena kita masih awal belum ada term of payment, kalian enter aja terus sampai ke bawah dan lagi sampai muncul COD ya. Nah, kalau udah COD di sini berarti term of payment-nya ada COD gitu ya. Untuk teksnya kita masih belum ada teks di sini ya. Bisa kita langsung next lagi. Nah, untuk selanjutnya di sini customer type belum ada customer type. Cuma kalau misalnya nanti tipe customer-nya ada, misalnya customer khusus, customer umum, nah itu kita buat. Tapi di sini belum ada, kita langsung next lagi aja. Gampang ya, jadi ya masih dikit-dikit yang kita isi. Nah, di sini untuk customer, karena tadi kita ada beberapa customer, jadi kita bisa kalian isi di sini. Nggak perlu kalian add juga, di sini aja isi-isinya ya. Di sini bisa kalian isi, boleh ikutin saya C001 misalnya. C001 customer pertama itu kita ngisi namanya Sugiwan rupiah, asapnya biarin aja, general term COD. oke. Selanjutnya Semelekete, enter aja terus. Makmur, enter terus, otomatis semuanya. C004 itu semuanya otomatis. Terakhir itu adalah umum. Terakhir itu C004 ya, umum. Jadi kurang lebih kalian enter terus semuanya udah ya. Kalau udah kalian bisa langsung klik yang next lagi. Ini untuk isi nama customer-nya. Kalian bisa lihat di modul juga. Nah, di sini untuk customer kayak kasih V001 vendornya pertama PT Robek. Yang kedua PT Mitro. Dan terakhir adalah umum. Jadi kayak gitu ya. Kalau udah bisa langsung kalian next lagi. Udah ya, karena kita masih baru belajar perusahaan jasa, kita langsung sampai langkah 9 aja. Di sini langsung kalian klik kelas aja. Nah, di sini ada tulisan now you're ready to use Curate. Nah, kalau udah langsung kalian klik finish. Nah, jadi itu adalah langkah setup ya. Jadi saya rangkum lagi, untuk setup itu adalah proses untuk kita membuat master data.
master akun. Jadi akun-akun yang kita gunain itu apa aja. Kita membuat juga tadi ada customer-nya siapa aja, terus ada suppliernya siapa aja. Jadi kurang lebih seperti itu untuk proses setup gitu ya. Kita bisa langsung lihat. Nah, di sini ada pilihan-pilihan ya. Di sini ada tab-tab yang bisa kita gunain. Kita bahas dulu ya untuk pengenalan sebelum minggu depan kita akan ngerjain. Sini ada general ledger, cash bank, inventory, sales, purchase, fixed asset, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan bahas tentang general ledger-nya aja ya. General ledger ini ada beberapa fitur. Cuma karena kita masih belajar yang sederhana, jadi kita akan menggunakan semua catatan transaksi itu melalui journal voucher. Oke, jadi kita pilih journal voucher. Nah, oke, kita langsung aja. Kalian bisa lihat di modul juga itu udah ada jawabannya semuanya. Kalau saya akan ngebahas untuk transaksi bulan Juli aja dulu ya. Di sini kita akan lihat gimana cara ngerjain rate-nya. Oke, di sini saya akan bagi dulu ya. Nah, jadi di sini ada voucher number, kita default aja. Nah, di sini kita isi tanggal. Jadi kalian isi tanggal aja kayak biasa. 01 Juli 07 2016. Nah, deskripsinya di sini kita baca memindahkan sejumlah dana 5 juta dari rekening pribadi Bank Bogor ke Pak Kemis, rekening baru yang akan dimasukkan ke rekening Bank Bogor. Transaksi ini sebagai setoran awal. Nah, untuk deskripsi kalian boleh bebas, tapi masih nyambung. Misalnya di sini setoran awal modal, berarti kalian boleh tulis setoran awal modal boleh. Kalau udah kalian tap aja, jadi akan pindah ke bawah. Nah, akun numbernya itu kalian langsung klik aja di sini apa akun yang ada di debit. Kalau untuk pengerjaan kalian mungkin saya jelasin dulu ya. Untuk kayak gini kan kalau jurnalnya memindahkan jumlah dana kas 5 juta ke Bank Bogor, otomatis jurnalnya apa? Ingat ya, kalau misalnya setoran awal berarti Bank Bogor bertambah di debit. Oke. Dan modal Pak Kemis juga bertambah di kredit 5 juta. Jadi kita masukin dulu di sini Bank Bogor karena ada penambahan duit ke Bank Bogor. Kalian bisa langsung klik aja di sini. Untuk memperolehnya kalian bisa langsung klik ke Bank Bogor. Dia langsung ada di sini Bank Bogor. Nah, debitnya 5 juta. Oke, udah selesai. Kreditnya adalah modal Pak Kemis ya. Kalian ketik modal Pak Kemis, langsung muncul. Otomatis keisi ya di kreditnya 5 juta. Nah, kalian pastiin lagi jurnal benar ya. Jadi kita memindahkan sejumlah dana 5 juta ke Bank Bogor. Jadi Bank Bogor nambah, modal Pak Kemis bertambah. Kalau udah misalnya kalian save and new lagi. Nah, itu berarti transaksi yang tadi udah ke input gitu ya, udah masuk ke dalam sistem. Nah, sebenarnya untuk transaksi seperti itu aja ya kurang lebih ya. Jadi kalian kayak buat jurnal biasa, cuma bedanya nih buatnya di komputer gitu ya. Nah, di sini untuk date-nya yang kedua itu transaksi 1 Juli juga 2016. Di sini kita membayar sewa toko. Kalian boleh bayar sewa selama 1 bulan ya. Berarti jurnalnya adalah beban sewa toko. Debitnya 150.000. Nah, di sini pakai cek ya. Berarti kita Bank Bogor kita berkurang karena kita membayar ya di kredit ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Kalau udah kalian save and new lagi. Ini semuanya sama sampai ke bawah. Untuk ini saya akan bantu ya ngerjain dulu untuk bulan Juli. Kita langsung lanjut lagi ke tanggal 1 Juli yang ketiga 01/07/2016. Bayar premi. Kalau kalian mau coba kerjain sendiri boleh, nggak perlu lihat video, nanti kita bisa cocokin sama-sama. Nah, di sini membayar premi asuransi untuk jangka waktu 1 tahun berjumlah 240.000. Karena premi untuk 1 tahun berarti kita nggak bisa langsung masukin beban, kita masuknya ke dibayar di muka ya, karena 1 tahun ini ya. Jadi asuransi dibayar di muka, debitnya 240.000. Nah, kita membayar dengan cek Bank Bogor. Berarti Bank Bogor kita berkurang ya. 240.000 juga. Kita save kan lagi. Langsung kita masuk ke yang kedua Juli 2016. Nah, di sini membeli peralatan servis.
beli peralatan. Nah, di sini peralatan, servis, di debit ya karena kita bertambah. Nah, di sini adalah sebesar 2.800.000. Nah, harga tersebut setelah dibayar dengan uang muka Bank Bogor. Nah, berarti Bank Bogor kita udah bayar untuk bayar uang muka. Sebesar 200.000 berkurang ya di sini ya. Nah, di sisanya dianggap sebagai utang jangka panjang karena akan diangsur selama setiap sebulan sekali dengan angsuran 200.000, cicilan akan dimulai bulan Agustus. Nah, karena dianggapnya sebagai utang jangka panjang, jadi hutang kita bertambah ya di PT Marwan ya. Selanjutnya itu ada hutang PT Marwan. Nah, kita cari hutang PT Marwan. Nah, di sini kita pilih ya hutang PT Marwan 2.600.000. Oke. Nah, kalau sudah, kalian bisa langsung save ini lagi di sini ya. Nah, tanggal masuk kita tanggal 5 Juli. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, di sini 5 Juli membeli perlengkapan secara kredit, berarti beli perlengkapan. Nah, di sini perlengkapan otomatis bertambah ya karena kita beli ya. Nah, di debit 275. Kita belinya secara kredit ke PT Robek. Nah, otomatis kita cari hutangnya. Hutang PT Robek, kita pilih hutang PT Robek. Nah, di sini khusus untuk yang menyangkut akun receivable atau accounts payable, di sini tuh kita ada pilih namanya subsidy ledger. Nah, subsidy ledger ini apa sih? Nah, subsidy ledger ini adalah buku besar akun pembantu yang berhubungan sama piutang atau utang. Kalau di sini PT Robek, kita pilih PT Robek ya. Kalian caranya ini klik yang ada kaca pembesar, kalian klik terus kalian pilih PT Robek. Kalau udah kalian enter aja. Oke, kalau udah. Jadi di sini udah ada keisi gitu ya. Nah, kalau udah langsung kalian save and new aja. Nah, bedanya sama hutang PT Marwan apa? Kalau hutang PT Marwan itu kan long term liability, makanya si subsidy ledger ini nggak muncul karena si hutang PT Robek ini accounts payable, makanya muncul. Bedanya di situ ya. Jadi harus kita isi gitu ya. Nah, kalau udah kalian bisa langsung save and new lagi. Di sini langsung kita masuk ke 6 Juli 2016. Kalau saya kecepatan bisa kalian ulang lagi videonya. Nah, di sini mengambil uang tunai ke kas tunai ya. Di sini tarik tunai ya, boleh kalian tulis tarik tunai. Nah, di sini kas tunai bertambah ya karena kita kan narik tunai ya, otomatis kas tunai kita bertambah 1 juta dan Bank Bogor kita berkurang karena kita narik tunai di bank ya. Kalau udah kalian save ini lagi, kita langsung masuk ke tanggal 8 Juli 2016. Di sini memasang iklan pada koran lokal seharga ini. Kita langsung masuknya ke beban iklan ya. Nah, di sini kalian pilih beban iklan 40.000. Kas di tangan, memang kas di tangan, kas tunai ya. Oke, kalau udah langsung kalian save ini lagi. Di sini lanjut tanggal 15 Juli 2016. Memperoleh pendapatan hasil menerima pendapatan boleh. Untuk pendapatan servis boleh. Nah, di sini has 2 minggu tunai ya, jadi 250.000. Pendapatan servis step 2 minggu 300.000 tunai ya, karena tunai berarti kita pasti akan menerima duit. Jadi kita isinya kas tunai. Untuk nominal kita belum tahu, kita langsung skip dulu aja ya. Di sini ada 2 servis ingat ya, kalau servis di kredit. Yang pertama itu ada revisi dulu, isi dulu kreditnya 750.000. Nah, terus ada pendapatan servis radio tap. Sini hapus dulu. Kreditnya itu adalah 300.000. Nah, otomatis debitnya harus kita sesuaiin ya, 750 tambah 300 1.050.000. Kalau kalian mau bikin jurnalnya dulu di coret-coretan terus kalian masuk itu nggak masalah. Kalau kalian mau langsung isi juga nggak masalah gitu ya. Bagaimana aja yang enak buat kalian gitu ya. Karena intinya di sini adalah kita ngerjainnya cuma mindahin aja ke komputer gitu ya. Kalau bisa langsung kalian save ini lagi. Kita langsung masuk ke tanggal 17 Juli 2016. Nah, di sini kita langsung masuk ke store bank
setor ke Bank Bogor tunai 500.000, berarti setoran tunai. Nah, kalau setor berarti Bank Bogor kita akan bertambah ya. Bank Bogor kita bertambah sebesar 500.000 dan kas tunai kita berkurang ya, karena kita menyetorkannya. Kalau ada kalian langsung saving lagi, kita langsung masuk ke tanggal 21 Juli 2016. Membayar jumlah utang dari PT Robek tunai ya. Jadi sini kita tulis membayar hutang. Di sini berarti kalau kita membayar utang, berarti utang PT Robek akan berkurang ya. Si utang PT Robek debit 150.000. Ingat ya, kalau misalnya berhubungan sama ini, kita harus isi subsidi ledgernya juga. Pilih yang PT Robek, swing. Nah, terus di sini kita bayar tunai ya, berarti kita pakai kas tunai. Kas tunai dan oke, debit kreditnya seperti itu. Kita langsung lanjut lagi 25 Juli 2016 membayar gaji karyawan ya. Karyawan. Oke, nah di sini 300 tunai berarti beban gaji 300.000 pada, kalau tunai berarti pakai kas tunai. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Kita langsung sampai lagi tanggal 31 Juli 2016. Nah, di sini ada description-nya itu tagihan kepada Sugiwan karena servis telah selesai. Nah, kalau tagihan berarti memberikan tagihan ya. Kalau kalian udah belajar kan, kalau misalnya memberikan tagihan berarti kita belum nerima duit ya, berarti kita nggak nerima uang kas. Tapi kita nerima tagihan berarti kita menerima piutang. Sugiwan. Ingat kalau piutang berhubungan sama subsidi ledger harus diisi Sugiwan juga. Nah, terus di sini karena telah menyelesaikan servis televisi, berarti kita udah ada melakukan servis. Pendapatan servis televisi sebesar 450.000. Yang piutang juga 450.000 ya. Enter terus sampai ke bawah. Kalau udah bisa kalian save ini. Nah, itu adalah transaksi yang terjadi selama bulan Juli 2016. Nah, kita langsung lanjut ke data penyesuaian 31 Juli 2016. 31 Juli 2016. Nah, asuransi 1 bulan telah jatuh tempo. Kita langsung aja masukinnya ke adjustment. Kalau kalian udah belajar ya adjustment ya, kayak biasa ya. Nah, di sini kita langsung lihat kemarin kalau asuransi setelah 1 bulan setelah jatuh tempo berarti judulnya beban asuransi. Ya, karena kita harus mewakili beban, jadi ada beban di debit sama asuransi dibayar di muka. Ya, judulnya pas kayak gini ya. Nah, sekarang pertanyaan tinggal angkanya berapa gitu ya. Kita lihat angkanya, kita harus lihat lagi ke atas, kita bayar asuransi di sini ada ya tanggal 1 Juli 240.000 untuk 1 tahun. Otomatis 240.000 itu untuk 1 tahun berarti kita harus hitung per bulannya karena ini 1 bulan ya. Sudah jatuh tempo. Nah, 240.000 bagi 12 itu adalah 20.000 ya. Kita masukin di sini 20.000. Di sini juga 20.000. Nah, seperti itu ya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada sisa persediaan perlengkapan reparasi yang belum dipakai. Nah, di sini saya ingin jelasin dulu untuk ini sebelum kalian save and new lagi. Di sini kita gabungin aja ya adjustmentnya. Jadi untuk satu form ini untuk 4 jurnal di sini ya. Nah, step-stepnya untuk kita ini lihat ya, sisa persediaan perlengkapan reparasi yang belum dipakai adalah 105.000. Nah, kita untuk mempermudah kalian bisa klik di sini ya. Di sini ada tab Accurate Explorer. Oke, ada ya. Kalau nggak ada kalian klik di General Ledger aja sama aja. Kalau misalnya sih nggak ada, nah di sini kalian bisa buka yang namanya Chart of Account. Nah, Chart of Account ini digunakan untuk melihat daftar-daftar account kalian. MP Chart of Account. Bisa saya besarin dulu ya. Nah, kita lihat perlengkapan reparasi. Nah, di sini perlengkapan reparasi adalah 275.000. Sedangkan di sini dibilang 105.000. Nah, otomatis dari yang 270.000 di catatan kita 270.000, tetapi
kita persediaan yang kita hitung tinggal 105.000. Otomatis yang sudah terpakai adalah 270.000 dikurang 105.000. Nah, hasilnya adalah 165.000. Nah, berarti itu yang akan menjadi beban kita ya, karena itu yang terpakai. Makanya kita isi di sini. Kita balik lagi, ini kita close aja chart of account, kalian silang. Kalian pilih yang di jurnal ini. Nah, kalian isi di sini. Jurnalnya apa kalau beban perlengkapan? Beban perlengkapan pada yang tadi 165.000 pada perlengkapan gitu ya. Oke. Mohon maaf kalau saya jelasinnya kurang mendetail, karena di sini saya juga cuma ngejelasin tentang bagaimana cara kita menginput transaksi di Accurate. Seperti itu ya. Tapi kalau misalnya kalian masih bingung untuk journal adjustment kenapa kayak gini, itu bisa kalian tanyain di grup aja, boleh kalian tanyain. Nanti siapa tahu kita bisa bahas lagi lebih dalam tentang adjustment kalau misalnya kalian masih bingung gitu ya. Nah, di sini taksiran penyusutan peralatan servis, berarti jurnalnya adalah beban penyusutan ya. Kita belajar ya, kalau beban penyusutan langsung aja 40.000 dikasih tau ya, masukin aja. Nah, temennya pasti akumulasi. Oke, jadi seperti itu ya, 40.000 juga ya. Nah, selanjutnya langsung kita ke dapat rekening koran. Nah, di sini kalau kayak udah belajar yang namanya, dulu kita belajar bank recon ya, bank rekonsiliasi. Nah, di sini kita juga ingin lihat. Caranya sama untuk melihat yang beban perlengkapan, untuk kita lihat beban perlengkapan benar. Kita buka Accurate Explorer lagi, kita buka Chart of Account. Nah, di sini kita lihat, di sini Bank Bogor kita memiliki saldo 3910. Oke. Nah, tapi di sini pertanyaannya beda, bukan 3910. Di sini itu kalau kalian lihat, kalau di sini ya Bank Bogor itu kan kalau kalian lihat di sini 3910. Nah, sedangkan di laporan rekening banding itu kita ada selisih 17.750. Nah, otomatis ada selisih ya di sini ya. Nah, selisihnya itu ternyata ada dikasih tahu kalau misalnya selisihnya itu terjadi karena adanya ini. Nah, ini harus kita catat di journal voucher. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk journal vouchernya. Nah, untuk ini kita akan kerjain bareng-bareng. Selisihnya kenapa? Nah, di sini kita lihat di sini ya. Ada pendapatan bunga Bank Bogor 15.000. Oke. Jadi Bank Bunga Bogor, kalau jurnalnya akan saya kasih tahu dulu untuk kalian, pasti debitnya Bank Bogor karena kita akan terima duit ini di debit. Nah, yang di debit lagi itu ada pajak bunga ya, karena pajak itu sifatnya kayak beban, jadi di debit. Sama satu lagi administrasi bank, karena di debit juga. Nah, baru yang terakhir itu adalah pendapatan bunga. Pendapatan bunga. Nah, ini adalah 4 jurnal ya, 4 akun yang digunakan untuk soal ini. Ini defaultnya seperti ini ya. Kalau kalian mau ngapain juga nggak apa-apa. Nah, di sini saya akan jelasin cara ngisinya. Pertama, isi dulu pendapatan bunga, karena pendapatan bunga nilainya pasti 15.000. Oke, sudah selesai semuanya. Nah, baru kita masukin pajak bunga, dikasih tahu juga ya pajak bunga. Atau enggak kita administrasi dulu 5.000. Oke, nggak ada masalah. Nah, sekarang di sini pajak bunga itu 15%. Nah, kalau pajak bunga 15% berarti 15.000 dari pendapatan bunga itu kalian kali 15%. Hasilnya 2250. Nah, di sini Bank Bogor, otomatis berapa Bank Bogor kita isi 15.000 dikurang 2250 supaya balance ya, kalian sisihin ya. Nah, di sini sisinya itu 7750. Jadi kalau kalian lihat 7750 tambah 2250, 5.000 sama dengan 15.000 gitu ya. Nah, jadi seperti itu cara ngisinya ya. Jadi dari pendapatan bunga, biaya administrasi bank, pajak bunga bank, baru Bank Bogor. Kalau udah bisa kalian save and new atau save and close tadi, gak apa-apa, ini cancel aja. Nah, setelah itu kita baru ngecek lagi. Kalian buka lagi ya di sini chart of account ya. Kalian bisa refresh. Nah, otomatis lihat ya nilainya semuanya udah berubah ya, 391750 dan di sini juga sama.
Jadi kurang lebih seperti itu ya. Untuk sebenarnya yang pengen saya tekanin di sini adalah bagaimana cara menginputnya ya. Jadi kalau misalnya kalian masih bingung tentang jurnal-jurnalnya, bisa kalian tanya aja, nggak masalah. Kalian tanya aja, pasti saya sama partner saya akan saya jawab. Tapi kalau misalnya kalian masih ada permasalahan juga tentang Makirat ini, bisa kalian tanyain juga di grup. Oke, mungkin karena kalian kelasnya secara virtual mungkin akan lebih banyak permasalahannya. Jadi kalian bisa tanyain aja apapun yang kalian bingung di sini. Jadi kurang lebih itu yang saya jelasin, saya rangkum lagi. Jadi yang udah kita pelajari adalah bagaimana cara kita membuat database yang pertama kali, yang kalian isi nama. Terus selanjutnya kita masuk ke setup. Setup itu kita membuat database, kita membuat yang baru ya, mulai dari buat akun yang tadi kita bikin, terus nama customer semuanya, sampai nama akunnya ya. Nah selanjutnya kita juga udah sampai input transaksi. Nah sebenarnya untuk Makirat itu kita udah selesai sampai situ ya. Sebenarnya siklusnya ya seperti itu aja. Jadi setup transaksi. Oke, nanti untuk selanjutnya mungkin akan ada kurang lebih nggak bakal beda jauh sama ini gitu ya. Oke, jadi terima kasih udah nonton. Selamat belajar. Jangan lupa kalau misalkan masih ada pertanyaan bisa langsung kalian tanya aja di grup. Terima kasih. Selamat belajar. Oke lah, sebelumnya kita belajar dulu cara nge-close-nya ya, daripada kalian bingung ya. Jadi cara kalian nge-close adalah file. Kalian exit aja, close data, yes. Di sini tanya backup atau enggak. Boleh kalian backup, yes aja. Oke, nah kalau udah kalian langsung close, semuanya sudah tertutup ya. Jadi seperti itu ya. Oke, jadi terima kasih yang udah dengerin video ini. Kalau ada pertanyaan bisa langsung tanyain aja. Terima kasih.